Kita mulai nggih. Ya, Pak. Oke, nggih siap dokter. Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat kepada pimpinan klinik Shiny Smile Surabaya, nggih. Kepada Dokter Liliana beserta tim dan Bapak Ibu yang mungkin hadir nanti bersama kami di Zoom ini, nggih. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita dapat bertemu, nggih, untuk pertama kalinya di bimbingan akreditasi klinik Shiny Smile, nggih, di Surabaya. Nah, mohon izin dokter, terkait hal tersebut, klinik Shiny Smile ini anu nggih, klinik utama nggih. Ya, ya, Pak. Oke, oke siap nggih. Jadi mohon izin untuk share screen nggih. Sebentar. Hmm. Kita akan membahas terkait apa-apa saja yang perlu dilakukan dalam akreditasi. Sebentar. Sudah terlihat, dokter? Sudah, Dok. Oke, nggih siap. Bismillahirrahmanirrahim, nggih. Kita mulai nggih terkait dengan yang pertama, sebelum Bapak Ibu melakukan survei akreditasi, alangkah baiknya yang pertama panjenengan lakukan adalah pahami terlebih dahulu nggih terkait dengan standar akreditasi klinik yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan di tahun 2022. Nah, sampai saat ini terkait dengan standar masih tetap nggih sambil nanti menunggu perubahan standar gitu ya terkait dengan klinik ya karena memang sekarang semua klinik yang ada di Indonesia baik itu klinik kecantikan, klinik BMN, kemudian klinik gigi dan lain sebagainya itu masih menggunakan standar yang sama. Jadi nanti mungkin ke depannya nanti akan ada beberapa standar yang menyesuaikan terhadap beberapa klinik tersebut. Nah, namun sebelum itu kita akan membahas terkait dengan cerdas untuk menginput DFO klinik. Nggih, mohon izin. Jadi Bapak Ibu sebelum melakukan survei, jadi perlu Bapak Ibu untuk menginput data DFO, daftar Fasiankes online-nya klinik. Nggih. Itu untuk menyukseskan akreditasi yang akan Bapak Ibu lakukan. Sebentar, ini. Nah, jadi berdasarkan peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2016 tentang fasilitas pelayanan kesehatan, dalam hal ini terdapat beberapa jenis pelayanan kesehatan, mulai dari tempat praktek, puskesmas, klinik, rumah sakit, apotek, unit transfusi darah, hingga laboratorium kesehatan. Nah, semua fasilitas tersebut harus sudah terakreditasi hingga tahun 2024 Desember. Jadi, setelah akhir Desember 2024 tersebut, semua fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia harus sudah terakreditasi. Baik itu akreditasi madya hingga sampai paripurna. Kemudian untuk memfasilitasi tersebut perlu adanya sistem informasi pelayanan kesehatan. Nah, informasi pelayanan kesehatan itu ada yang internal dan eksternal. Kalau yang internal contohnya kalau di rumah sakit ada SIM-RS, kalau di puskesmas SIMPUS, kalau di klinik adanya sistem informasi klinik. Sedangkan di eksternal Fasiankes yang akan Bapak Ibu isi nantinya yaitu ada data Fasiankes online atau DFO. Nah, ini ya perbedaannya. Nanti Bapak Ibu bisa mengisi ini kepada Kementerian Kesehatan. Jadi nanti ada kodenya dan itu harus Bapak Ibu isi gitu nggih kelengkapannya. Apa saja kita lihat di sini. Nah, Bapak Ibu bisa membuka aplikasi tersebut di alamat ini nggih www.dfo Kemenkes. Jadi Bapak Ibu ketik saja nanti akan muncul seperti ini di bawah ini. Nah, ini. Oke. Jadi nanti akan terbuka seperti ini. Nah, Bapak Ibu nanti harus terdaftar terlebih dahulu, nggih, di melalui Dinas Kesehatan mungkin nanti akan difasilitasi untuk daftar Fasiankes online-nya. Nah, nanti ini yang diisi, yang kotak-kotak ini yang atasnya adalah nama email dari Bapak Ibu semuanya yang ada di klinik, kemudian passwordnya berapa, kemudian ada captanya harus tetap
diisi nggih. Misalkan ini 2056. Kemudian di DFO itu ada 3 menu. Ya, pertama adalah profil klinik, data klinik sama akreditasi kliniknya ya. Profil klinik itu nanti ada di sini isiannya, mulai dari siapa pemiliknya, kemudian jenis kelaminnya, kemudian jenis kliniknya, klinik utama, pratama, atau klinik gigi, klinik mata, klinik rawat jalan, rawat inap, kemudian nomor KTP-nya pemilik, tempat tanggal lahirnya pemilik, alamatnya, maksudnya alamatnya pemiliknya, nomor HP-nya sama emailnya kliniknya, bukan emailnya pribadi, email klinik. Kemudian nanti diupdate, diklik update. Nah, setelah itu nanti setelah mengisi profil, Bapak Ibu mengisi data klinik. Meliputi kodenya tadi sudah terisi ya. Nanti yang diisi yang tidak di blok hitam ini ya. Jadi yang diisi jenis pelayanan, kemudian statusnya, kemudian penyelenggaraannya, nomor BPJS kalau bekerja sama dengan BPJS, kemudian nama pimpinan kliniknya siapa, pelaku usahanya atau PJ-nya siapa, kemudian dan lain sebagainya. Kemudian data Sarpras ini nanti panjenengan isi. Kalau isinya wajib berarti harus ada di ruangan tersebut nih. Mulai dari ruang pendaftaran, administrasi, ruang tunggu, ruang konsultasi, ruang pojok laktasi, ya, kamar mandi, WC, instalasi farmasi, lab, ruang gizi dan lain sebagainya ini harus ada. Sampai ke ini ruang staf klinik dan lain sebagainya. Ini disesuaikan dengan jenis kliniknya ya. Kalau misalkan klinik gizi, klinik gigi, berarti nanti kalau misalkan ada ruang bersalin berarti tidak diperlukan. Tulis aja tidak ada gitu nggih. Kemudian jumlah SDM. Nah, ini nanti disesuaikan. Jadi misalkan jumlah dokternya kan di situ ada tertulis 1 orang dokter atau dokter gigi sebagai pemberi layanan. Misalkan di Shiny Smile ini ada 6 gitu ya dokternya ya, atau dokter giginya ada 6. Berarti ditulis aja 6 dokter gigi gitu kan, karena di sini kalau dokter giginya minimal 1, tapi misalkan kalau di sana di klinik tersebut ada 6 ya ditulis 6. Perawatnya ada berapa ditulis juga, terapis gigi dan mulutnya ada berapa ditulis. Kalau nggak ada radiografer ya dinolkan aja. Bidan jelas nggak ada berarti 0 gitu, dan lain sebagainya. Ini nanti disesuaikan oleh klinik sampai ke perekam medis, apoteker dan asisten apoteker. Nah, setelah itu jangan lupa diupload gambar kliniknya ya. Gambar kliniknya diupload, monggo. Tapi jangan foto selfie ya. Foto kliniknya, bukan foto orangnya, foto kliniknya yang difoto. Kemudian diupload ya. Kemudian nanti pelaporan ini masih proses pengembangan oleh Kementerian Kesehatan, jadi nanti ditunggu saja. Kemudian ada sertifikat. Nah, ini sertifikat ini adalah sertifikat akreditasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Ya, nanti akan keluar seperti ini yang Bapak Ibu bisa download dan bisa dipampang di klinik sebagai bukti pengakuan dari Kementerian Kesehatan bahwasannya klinik Bapak Ibu sudah terakreditasi gitu nih. Kemudian RMI ya, jangan lupa pengisian RMI per 31 Maret 2024 semua klinik atau fasilitas pelayanan kesehatan wajib menggunakan rekam medik elektronik. Ya, apabila Bapak Ibu masih belum menggunakan rekam medis elektronik, maka akan mendapatkan panggilan atau teguran sebanyak 3 kali oleh Kementerian Kesehatan. Tuh, nggih. Jadi mohon untuk segera bekerja sama, nggih, entah itu dengan swasta ataupun dengan Kementerian Kesehatan terkait dengan aplikasi RMI yang akan digunakan. Nah, kemudian selanjutnya Bapak Ibu bisa mengisi ke akreditasi, nggih. Untuk mendapatkan sertifikat tadi, Bapak Ibu bisa mengklik di tambah usulan. Nanti klik yang tambah usulan, nanti akan muncul seperti ini ya, monitoringnya nanti. Monitoringnya ini mulai pengajuan usulan, survei, respon, dan lain sebagainya. Jadi nanti pengajuan usulan survei, monggo nanti diklik itu, nanti akan muncul seperti ini. Nah ini, oke, kelihatan dokter? Kelihatan.
Oke, nah ini gitu kan. Nanti panjenengan isi yang ketersediaan surveyor ya. Diklik itu nanti akan dilihat Bapak Ibu tanggal berapa surveyornya yang tertulis lengkap. 2 orang. Baik itu dari TKPP maupun TKSD. Jadi 2 orang, surveyornya ada 2 orang. Misalkan di aplikasi tersebut hanya 1 orang, berarti pilih yang 2 orang. Ya, itu. Kemudian jangan lupa diklik nama lembaganya. Kalau kami dari LPAPKP, monggo panjenengan klik yang LPAPKP. Kemudian provinsinya jangan lupa karena panjenengan di Jawa Timur, berarti nanti ngekliknya di Jawa Timur supaya dapat surveyornya Jawa Timur. Kemudian metode surveinya hybrid ya, tetap. Metode surveinya hybrid. Kemudian jenis survei, kemudian diisi jenis akreditasinya perdana karena Bapak Ibu masih pertama kali. Jadi tulisannya perdana. Kemudian jadwal keberangkatan survei. Sebentar. Jadwal keberangkatan survei itu adalah diisi pada saat sebelum luring ya. Jadi misalkan Bapak Ibu melakukan survei tanggal 18-20, berarti tanggal keberangkatan survei itu adalah tanggal 19 November, misalkan seperti itu. Kan surveinya 18 dan 20 November. Nah, jadi yang diklik di keberangkatan survei adalah 19 November berangkatnya sampai dengan 19 November. Kemudian surveinya berarti 20, kedatangannya, datangnya, pulangnya juga 20 gitu nggih. Karena langsung kan ini kan kalau keberangkatan kan sebelum H-1, tapi kalau pulangnya ya pas hari itu juga harus sudah pulang dari fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa memilih lembaga, itu nanti kami ada di lembaga nomor 4, yaitu Lembaga Penyelenggara Akreditasi Pelayanan Kesehatan Paripurna atau LPA PKP. Nah ini ya Bapak Ibu, jadi dipilih yang ada 2 kotak ini ya, tata kelola pelayanan sama tata kelola sumber daya manusia, gitu ya. Nah ini nanti tinggal diklik aja ini. Nah ini nggih, tanggal keberangkatan surveinya ya. Tanggal misalkan surveinya tanggal 19 Februari itu ya. Nah, jadi berangkatnya sama 19 Februari. Rencana surveinya berarti 19 sama 21. Pulangnya tanggal 21 sampai dengan 21. Jadi seperti itu. Terus baru nanti di submit. Nah, setelah di submit nanti Bapak Ibu akan mengisi kelengkapannya lagi. Itu apakah sudah ada data Fasiankes tadi yang di DFO sudah diisi. Kemudian data aspaknya apakah sudah terisi semuanya. Kemudian data sumber daya manusia kesehatannya apakah terisi semua. INN-nya apakah terisi semua. Itu nanti akan dicek oleh Kementerian Kesehatan. Sampai ke data IKP, insiden keselamatan pasien, itu ada atau tidak, atau mungkin pernah terjadi insiden atau tidak. Misalkan tidak terjadi, nanti dilihat dokumen, itu ada surat pernyataan yang harus diupload oleh pimpinan klinik. Jadi misalkan bahwasanya di klinik jenengan itu tidak ada insiden keselamatan pasien yang bisa berakibat fatal kepada pasien dan keluarganya. Jadi memang seperti itu, nanti bikin pernyataan seperti itu, kemudian nanti diupload di DFO ini. Kemudian, nah nanti setelah muncul kesepakatan survei akan muncul dokumen kontrak yang akan ditandatangani oleh jenengan dengan Kementerian Kesehatan. Kemudian nanti di situ ada link Google Drive yang digunakan untuk upload dokumen secara soft copy. Jadi soft copy-nya itu harus sudah bertanda tangan, berstempel, di-scan, bukan difoto. Ya, kemudian kapasitasnya sampai 15 GB. Jadi monggo panjenengan upload sesuai dengan elemen penilaian gitu nggih. Sampai dengan nanti muncul surat tugas siapa yang akan mensurvei. Namanya siapa, kemudian asalnya dari mana. Kemudian itu akan ada jabatan dari ketua maupun anggota, nanti panjenengan bisa lihat di situ. Kemudian ini nanti Bapak Ibu akan mendapatkan form
penilaian akreditasi. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan. Nah, ini akan dijawab oleh surveyornya. Ya, berdasarkan file atau dokumen yang Bapak Ibu kirimkan. Jadi nanti pertulisan yang di sini nanti itu akan direview atau dievaluasi oleh surveyor apakah dokumen yang Bapak Ibu berikan itu sudah memenuhi syarat atau tidak. Jadi nanti baru nanti bisa apa? Dituliskan di sini di aplikasi ini bagaimana misalkan apabila kekurangan rekomendasi apa yang diberikan oleh surveyornya. Nah, setelah itu nanti akan setelah semuanya terevaluasi, nah evaluasi tersebut akan dikirimkan ke Kementerian Kesehatan dan akan dikoreksi oleh Kementerian Kesehatan. Biasanya paling lama keluarnya sertifikat itu adalah 1 bulan keluar sertifikat akreditasi. Jadi monggo panjenengan bekerja sama supaya kelengkapan dokumen itu akan segera dilengkapi apabila ada revisi. Nah, jadi ini nggih nanti beberapanya dan jangan lupa juga Bapak Ibu bisa membaca standar akreditasi di PMK nomor 9 tahun 2014 tentang klinik sama PMK nomor 14 tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko sektor kesehatan serta PMK nomor 34 tahun 2022 tentang akreditasi. Jadi itu yang pertama. Kemudian selanjutnya saya ingin tanyakan apakah Bapak Ibu sudah mempunyai aplikasi ini, Pak Dokter? Aplikasi apa ya? CFO, Dokter. CFO sudah punya. Sudah punya, Pak. Oh, nggih pun nanti tinggal ditentukan tanggal surveinya kapan, Dokter. Pak, itu kan dokumennya katanya kalau ada yang kurang kan itu Mm, eh, nanti ada revisi. Itu revisinya eh, dari daring ke luring itu mm. revisinya harus selesai atau setelah luring? Nah, gini dokter, untuk mensiasati, jadi ada jeda waktu ya, panjenengan kasih jeda waktu aja, nggih. Jeda waktu, misalkan jeda waktunya 3 hari, gitu, nggih. Oh, berarti dari daring itu sudah ada revisi, tapi luringnya harus selesai gitu. Enggak juga sih dokter gini karena kami ya biasanya gini pada saat daring itu kan yang dilihat adalah masih dalam bentuk dokumen ya regulasi Nah, dan dokumen ya regulasi dan dokumen jadi dalam hal ini regulasi dan dokumen memang seharusnya itu pada saat daring itu misalkan kita sampaikan oh kelirunya di sini. Nah, panjenengan bisa menanyakan Bapak, Ibu, kapan terakhir kita dapat melakukan misalkan revisi gitu ya, mengirimkan. Nah, kalau saya sendiri waktu menilai, jadi misalkan sekarang daring ya, kemudian saya beri waktu, mereka ada jeda Bu biasanya. Jadi diberi jeda antara daring ke luring itu dijeda biasanya 3 sampai 4 hari. Dan standarnya memang tidak boleh lebih dari 4 hari ya Bu untuk menjeda itu ya. Biar nggak terlalu lama juga. Jeda waktu untuk panjenengan itu jadi nanti bisa 3 sampai 4 hari aja nanti jedanya. kalau nggak selesai dulu. Loh, bisa kok dokter, kan kan sudah dibimbing dulu. Itu kan kita lakukan pembimbingan insya Allah bisa gitu nggih. Ya. Oke, jadi seperti itu nanti kita berusaha bersama-sama supaya nanti untuk revisi dokumen tidak terlalu banyak gitu nggih. Mungkin revisinya sedikit nggak begitu krusial lah isinya tidak merusak isi dan maknanya gitu. Mungkin kurang undang-undangnya kan itu cuma sedikit tapi tidak merubah isinya, konteksnya gitu yang diminta oleh elemen penilaian gitu. Oke. Ya, Berarti jenengan sudah dijeda berapa hari dokter? ya saya sih maunya seminggu 2 minggu, Pak. Tapi Nggak boleh dokter 4 hari jedanya. Cuma nggak pada selesai nanti. iya harus jedanya cuma 4 hari dokter nggak boleh terlalu lama. Oh, jedanya misalkan Senin ya survei daring. Jadi nanti paling lambat itu harus sudah luring itu Jumat kalau nggak Kamisnya. Iya itu. Nanti kita atasi bersama-sama. Yang penting adalah panjenengan paham dulu aja dokter. Ya,
Itu nggih. Nah, setelah itu ini sudah terlihat dokter yang keputusan Menteri Kesehatan nomor HK 0107 ini di layar. Lihat, Pak. Nah, ini ya saya jelaskan dulu nggih. Nah, setelah Bapak Ibu tadi memahami tadi terkait dengan DFO, maka selanjutnya yang akan kita bahas adalah terkait standar akreditasi klinik. Di mana kita lihatnya di HK 0107 Menkes 1983 tahun 2022. Di sini sudah lengkap nggih Bu, Dokter, terkait dengan standar akreditasi klinik. Jadi akreditasi klinik itu nanti surveinya 2 hari, baik itu daring maupun luring, ya, daring dan luring. Nah, pada saat itu jedanya itu berjeda hanya 4 hari dari daring ke luring, gitu nggih. Monggo panjenengan nanti sepakati bersama apakah jedanya 1 hari, 2 hari, 3 hari atau 4 hari. Monggo ditetapkan. Kemudian surveyornya itu berjumlah 2 orang. Satu TKSD, satu adalah TKPP. TKSD adalah tata kelola sumber daya yang menangani terkait dengan bab 1 dan bab 2 nanti yang menilai nggih, yaitu tata kelola klinik dan peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Sedangkan di bab 3 yaitu penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan itu nanti akan dibahas tersendiri ya oleh surveyor yang satunya yaitu TKPP. Nah, di sini saya akan mendampingi Bapak Ibu di bab 1 dan bab 2 yaitu tata kelola klinik dan peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Sedangkan nanti Dokter Alfi akan membimbing Bapak Ibu di penyelenggaraan kesehatan perseorangan. Dan perlu diketahui, saya sama Dokter Alfi baru saja melakukan namanya uji kompetensi, baru kemarin 2 hari. Dan alhamdulillah saya dan Dokter Alfi sudah memenuhi kompetensi tersebut, nggih. Itu alhamdulillah 1 kali percobaan sudah lulus. Jadi monggo nanti kita bisa sharing terkait dengan standar akreditasi klinik ini. Loh, Itu Pak, ya, bisa Dokter. enggak lulus, tak, Pak? Nanti Loh, balik-balik lagi gitu, tak, Pak? bukan sayanya kemarin kan ada yang nggak kalau saya kan mah juga dites Bu, Dokter. Oh, oh, bapaknya yang dites. Iya kemarin saya juga dites, alhamdulillah lulus. Saya sama Dokter Afi lulus. Oh, saya pikir kliniknya yang bisa enggak lulus. Oh enggak, kalau kliniknya kan nanti kita bimbing insya Allah gitu. Jadi alhamdulillah saya Dokter Afi masih bisa bertemu sama jenengan. Maksudnya. Oh, oh, Iya, amin. karena nanti misalkan saya juga nggak lulus, saya nggak bisa bertemu jenengan nanti. Oh, Mm-mm, gitu. itu karena apa ya? Karena kami juga punya surat izin untuk memberikan bimbingan, survei dan lain sebagainya itu berdasarkan ini, dokter, Oh, saya kompetensi pikir itu. kliniknya Iya, bisa enggak kami juga dites, lulus. dokter. Kami juga dites, gitu, nggih. Dan yang lulus di Jawa Timur hanya 4 orang kami. Wah. Susah memang, dokter. Dari Kementerian Kesehatan susah memang. Susah banget kemarin. Itu. Jadi alhamdulillah itu nggih. Nah, jadi nanti kita akan bimbing bersama-sama perlahan-lahan, nggak usah keburu-buru. Panjenengan bisa menyiapkan dokumen. Nanti saya berikan contoh dokumennya yang sesuai dengan punya jenengan. Berarti punya jenengan ini kan klinik utama. Berarti nanti yang sesuai dengan standar klinik utama. Gitu nggih. Tetapi rawat rawat jalan nggih. Gitu. Ya. Rawat jalan. Jadi nanti disesuaikan rawat jalan tapi bukan gigi. Nanti kita sesuaikan aja gitu. Oke. Karena ini salah satu klinik gigi pertama di LPA, semua LPA yang dibimbing. Kalau kemarin ada klinik mata yang ada di Kediri ini, dokter. Ya. Di Kediri itu sudah dan lulus paripurna. Jadi ini klinik baru yang kami tangani terkait sama gigi gitu. Jadi nanti kita bersama-sama, dokter. Aman. Itu. Nggih, tetap semangat, dokter. Kita dampingi kok. Nanti kita bahas ya satu persatu. Jadi Semangat, ini kawan. Semangat, semangat. detail. Ini detailnya nanti panjenengan bisa baca. Saya nanti berikan rangkumannya aja. Ini kan detailnya ya. Ya, Ya. saya berikan rangkumannya ini sebentar lagi. Gitu, nggih. Nanti saya berikan materinya sebentar, tapi. Nah, itu sudah. Kemudian kita lanjut lagi ke aplikasi nggih yang harus dilengkapi oleh klinik. Tuh. Selain tadi, yang pertama adalah aspak. Sudah kenal apa itu aspak, dokter? Alat kesehatan. Nah, ini ya, sudah kelihatan, dokter.
Kelihatan. Nah, aspek kebijakan dan sosialisasi aspek di Fasyankes. Jadi semua alat kesehatan yang ada di klinik ya itu harus terstandar. Standarnya itu di mana? Di aspek aplikasi sarana prasarana kesehatan. Jadi harus terakreditasi juga alatnya, terstandar gitu. Apa saja standarnya kita buka di sini. Tuh, nah ini nggih. Jadi nanti Bapak Ibu bisa membuka aplikasi ini ada alamatnya. Nah, panjenengan nanti bisa mendaftar ini aspal nanti bisa koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Ya, nanti koordinasi sama sana terkait dengan aspak gitu nggih. Ya. Nah, ini. Jadi aspek itu untuk memudahkan pembinaan dari Dinas Kesehatan dalam pengawasan ketersediaan sarana prasarana dan alat kesehatan yang ada di klinik, puskesmas, lab dan lain sebagainya. Jadi memang harus terstandar alatnya nggih. Nah, apa saja isinya, bagaimana pemenuhannya, alatnya itu lengkap apa tidak, kondisinya masih rusak, atau bisa digunakan, atau mungkin seperti apa, dan berapa persen alat tersebut bisa menunjang klinik gitu. Misalkan apakah 100% klinik sudah punya alat-alat yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan atau tidak. Jadi nanti dilihat di situ. Nah, perlu diinput, jadi nanti datanya yang diinput adalah data identitas fasilitas kesehatan. Kemudian data sarananya apa saja, data prasarana, data alat kesehatan, dan data lain yang terkait dengan pelayanan kesehatan. Semuanya diinput ya di aplikasi ini. Ya, jadi langsung saja nanti kita buka yang ini, Dokter, sebentar. Jadi semuanya harus wajib nah ini ya, sebentar mana Wiwi. Nah, nanti Bapak Ibu bisa membuka di https://aspak.kemenkes.go.id. Nah, kemudian di sini kan ada tulisannya hak akses ya. Nah, ini nanti Bapak Ibu gunakan yang sudah terdaftar. Jadi panjenengan nanti koordinasi dengan Dinkes dalam pengisian ininya, password sama username-nya, nggih. Iya. Karena panjenengan yang tahu nanti bersama Dinkes user dan passwordnya. Itu nanti koordinasi tapi menggunakan www tadi aspak ini ya. https://aspak.kemenkes.go.id. Ini alamatnya. Nah, apa saja yang diisi nanti ini sesuai dengan kode registrasi Fasyankes berarti disamakan dengan DFO ya, Dokter? Ya. Isiannya. Latihan RS itu ya username sama passwordnya berarti sesuaikan dengan yang punyanya Fasyankes yang DFO tadi kan sama toh, harusnya sama linknya, Oh, passwordnya sama username-nya. iya, sama. Kemudian di dalamnya harus diupdate ya, update alat, update sarana, update prasarana. Mana yang harus diisi dulu? Nah ini ya, klik profile untuk menginput data dan input merubah password. Jadi passwordnya dirubah dulu supaya bisa diingat oleh klinik gitu ya. Kemudian dahulukan sarana sebelum mengisi alkes. Sarananya dulu yang harus diisi, jangan alkesnya dulu, jangan alat sama prasarana. Yang dilihat pertama adalah sarananya dulu diklik. Ya. Tuh, baru kalau sudah sarana terisi, baru yang lain. Ya. Nah, kita lihat indikatornya. Nah, data sarana prasarananya nanti akan terupdate di sini. Nilainya 100 itu berarti semua sudah terinput. Semua yang dibutuhkan, misalkan klinik gigi. Nah, itu apa yang dibutuhkan di aplikasi itu sudah ada. Nah, apakah di klinik gigi jenengan itu semuanya ada sesuai dengan Permenkes? Nanti itu ada kolomnya, Dokter. Nanti tinggal diklik aja. Alatnya tahun berapa, kemudian mereknya apa, apakah sudah dikalibrasi dan lain sebagainya. Itu diisi dengan lengkap ya. Misalkan ada surat kalibrasinya ya nomornya berapa. Itu ya. Jadi semuanya diisi. Kalau semuanya terisi, jadi nilainya adalah 100 ya. Terisi dan ada dan masih bisa digunakan ya. Itu nanti nilainya 100, 100, 100, 100. Kalau itu semuanya diisi. Misal ada beberapa alat yang enggak terisi ya di sana, bisa jadi enggak nilainya 100, bisa jadi 90, 80 seperti itu.
Kan ini kan contohnya diisi semua. Tuh. Nah, misalkan iki di ruangan atau pelayan tersebut dicoret berarti tidak memiliki ruangan. Nanti itu ada aplikasinya di situ. Jadi kalau panjenengan memang nggak punya, ya nggak usah diisi ya. Misalkan di status pelayanan, panjenengan bukan melayani rawat jalan, gawat darurat, ICU, ya nggak usah diisi ya. Itu nanti dicoret aja. Ada aplikasinya di sana, nanti tinggal diupdate. Nah, untuk alat yang tidak bisa diinput, maka ditulis di sini. Ditambah sendiri maksudnya. Kalau misalkan panjenengan punya alat gitu ya, kalibrasi, ternyata alat kalibrasinya itu nggak ada di situ pilihannya. Misalkan alat apa, ternyata alat itu panjenengan memang ada di situ, tapi di Aspak nggak ada gitu ya. Pilihannya untuk Permenkes nggak apa-apa, tetap dimasukkan, diketik aja, ditambahkan. Ya, biru tebal itu belum diinput ke dalam Aspak, tapi sudah dilakukan kalibrasi. Bisa jadi alat itu nggak ada di Permenkes, tapi panjenengan punya dan menunjang klinik jenengan itu nggak apa-apa, diisi aja. Ya, jadi memang ada beberapa yang memang nggak masuk, ada yang masuk. Jadi monggo nggak apa-apa. Yang misalkan itu sudah dimiliki oleh klinik dan itu bisa membantu pelayanan nggak apa-apa diisi aja. Tapi jangan lupa dilaporkan kondisinya baik, rusak dan lain sebagainya. Berarti semua alat yang diisikan itu alat yang sudah harus dikalibrasi. Enggak Kalau juga sih alat, dokter, semua alat dulu. semua alat berarti. Ya, yang ada di klinik semua alat dicatat. Kalibrasi maupun tidak kalibrasi Iya, diisikan. benar, dicatat semua. Diisi Oh, semua dokter. Jadi mulai dari barang terkecil sampai yang terbesar, terberat diisi semua. Nah, kalibrasi maupun tidak tetap diisi. kalau alatnya AKL maupun tidak AKL diisi semua. Iya, diisi tetap. Jadi yang ada di klinik barangnya apa saja tetap diisi dokter nggih. Ya. Kalau nggak ada di pilihannya, misalkan itu alatnya nggak ada namanya di situ, tambahkan aja nggak apa-apa. Oh, bisa. Heeh. Kalau nggak ada loh ya, kalau ada ya monggo biasanya kan apa nama mereknya kan mungkin lebih canggih gitu ya. Jadi ya memang harus meritili, soalnya banyak nama-namanya di situ ya. Mungkin Kalau yang hmm, tidak, kalau yang belum, kalau tidak dikalibrasi maupun tidak ada hmm, AKL-nya, tapi tidak ada pilihannya, menginputnya di bagian mana? ada Menginput ditambah manualnya. tadi itu dokter. Ini ada untuk menginput ada alat yang belum diinput, klik tulisan info detail dokter. Untuk belum diinput. Heeh. Ini untuk menginput alat yang belum diinput itu klik tulisan info detail. Nanti kita akan berikan PowerPoint-nya ini ya supaya panjenengan nanti bisa belajar nih. Oh iya. Nah, karena kan kita nggak boleh apa melihat aspeknya apa klinik kan kalau belum apa belum survei kan. Jadi monggo nanti pada saat bimbingan ini kita akan kawal nanti panjenengan tulis dulu ya semua alat yang ada di sana nanti kita cek gitu gitu. Ya. Kita jadi di apa diisi dulu sebisanya yang panjenengan ada di sana gitu. Semuanya mau dikalibrasi mau tidak ini dokter ya input datanya ya diinput sendiri ya. Ya. Ini kalau misalkan ini sudah di apa kalibrasi nih kan ada AKL-nya ya nomornya berapa nomor AKD-nya berapa itu nanti tahunnya berapa itu kan ada harganya berapa nanti ditulis semuanya di sini. Tuh nggih ya. Ini nanti semuanya dokter. Jadi jangan lupa passwordnya di rename ya atau di apa refresh selama 3 bulan. Setiap 3 bulan di refresh ya, jangan lupa. Waduh. Ya, Enggak. jangan lupa nanti di refresh terus dicatat biar iling, biar ingat ya. Takutnya pas lihat di lupa nanti ya. Ini dokter ada ya plus gambar. Gambar, Klik gambar untuk gambar. menginput, mengedit, menghapus. Jadi bisa dokter ditambahkan sendiri ya. Oh, Ditambah sendiri bisa. bisa. Sampai listriknya pakai apa, gensetnya dan lain sebagainya semua ditulis ya di sini. Tinggal milih aja nih banyak pilihannya ya. Sampai jenis ambulannya, jenis UPS-nya ya semuanya ada semua di sini. Dan ini memang harus terisi gitu ya. Nah ini. Jadi semuanya dokter jadi nanti panjenengan secara bertahap nanti WA aja ke saya gitu nggih. Untuk apakah sudah terisi semua gitu nggih. Tuh. Nah, Kemudian setelah itu
kita lanjut ke materi sebentar. Detik. Langsung ke materi terkait dengan akreditasi ya. Nah, sebelum Bapak Ibu memahami akreditasi itu apa, kita lihat terlebih dahulu terkait dengan bab-bab yang ada di akreditasi ya. Sebentar, saya share screen dulu. Sudah terlihat, Dokter? Belum, Ini sudah terlihat belum? belum gelap, Niki belum. belum. Sebentar. Ini sudah terlihat. Oh, sudah. Sudah, oke, sebentar. Nah, kita lihat terkait dengan standar 1 ya, standar bab 1 yaitu terkait dengan tata kelola klinik. Jadi di sini Bapak Ibu akan ditanyakan oleh surveyornya terkait bagaimana mengelola kliniknya. Ya, mengelola kliniknya. Baik itu sumber daya, kemudian nanti peralatannya dan lain sebagainya. Itu nanti akan ditanyakan oleh surveyornya, gitu nggih. Nah, jadi klinik itu adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang melayani secara medis dasar atau spesialistik, ya, secara komprehensif. Jadi pelayanannya harus sesuai dengan standar pelayanan kedokteran, makanya ada bab 3. Gitu. Kemudian pelayanannya paripurna, berkesinambungan. Jadi satu kesatuan, ada pendaftaran, pemeriksaan, kemudian farmasi, kemudian ada ruang-ruang penunjang, laktasi, misalkan ada pasiennya membawa anak gitu ya, atau mau menyusui dan lain sebagainya. Ada pojok ASI, pojok laktasi dan lain sebagainya, ruang bermain anak mungkin kalau ada dan lain sebagainya. Yang memang semuanya itu saling berkaitan dan saling berkesinambungan. Nah, apa bedanya klinik Pratama sama Utama? Kalau klinik Pratama panjenengan yang pahami adalah pelayanan medis dasar. Jadi hanya ada dokter ataupun dokter gigi. Sedangkan klinik Utama itu pasti ada spesialistiknya. Entah itu 1, 2, atau 3. Yang penting adalah perbedaannya kalau Pratama itu tidak ada dokter spesialis, tapi kalau Utama itu ada spesialistik. Atau digabung spesialistik dan dasar. Itu ya. Dan jangan lupa itu ada rawat jalan dan rawat inap tetap ya. Jadi tetap jenis kliniknya tetap ada rawat jalan, rawat inap ya pelayanannya. Nah, apa itu ruang lingkupnya? Ruang lingkupnya yang pertama adalah di dalam akreditasi itu ada bab. Bab di akreditasi ada 3 bab, yaitu adalah tata kelola klinik, peningkatan mutu dan keselamatan pasien, kemudian pelayanan kesehatan perorangan. Itu ada 3 bab. Standar adalah hal yang dinilai dalam akreditasi. Standar itu ada 4 standar di bab 1, bab 2 ada 3, bab 3 ada 15. Jadi yang akan dinilai apa? Yang 14 apa? Ada 22 standar. Maksud dan tujuan jadi yang menjelaskan makna dari standar. Misalkan standar 1.1 terkait dengan pengorganisasian. Jadi di situ dijelaskan apa maksud dari pengorganisasian klinik. Oh, yang diminta visi misi, struktur organisasi, uraian tugas, dan lain sebagainya. Kemudian di dalamnya ada elemen penilaian. Jadi apa yang poin-poin rinci apa yang dinilai gitu. Ada nilai 10 kalau dokumennya terpenuhi lebih dari 80% ya. Kemudian dapat 5 jika poinnya 20 sampai 80 dan 0 ya. Jadi nilainya ada 3, 0, 5, 10. Kalau 0 berarti kurang dari 20% elemen itu terpenuhi seperti itu. Nanti kita akan bedah kalau panjenengan sudah tahu dokumen contoh dokumennya gitu ya. Nah, yang perlu dipahami adalah jangan menilai atau jangan memulai dari elemen penilaian.
mulailah untuk membaca maksud dan tujuan. Jangan langsung ke elemen penilaian karena bahasanya singkat, padat, jelas. Kalau kepingin tahu apa sih maksudnya ini harus dipahami di maksud dan tujuan. Jangan di elemen penilaian. Nah ini tata kelola klinik ada standar 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Pengorganisasian klinik, tata kelola sumber daya manusia, tata kelola MFK, dan tata kelola kerjasama. Itu. Nah, dalam hal ini jangan lupa harus ada pembagian tugas dan peran dari masing-masing. Baik itu dari pimpinan klinik, penanggung jawab klinik, dan pemberi layanan. Nah, dalam hal ini apa tata kelola klinik? Ada visi misi, struktur organisasi, uraian tugas, tata kelola sumber daya manusia, dan MFK atau fasilitas dan keselamatannya. Nah, ini jadi perlu adanya struktur organisasi, kemudian visi misi. Nah, apa itu maksud dan tujuan dari standar 1.1? Yang pertama adalah klinik menetapkan visi, misi, dan tujuan sebagai landasan operasional. Jadi, apa yang dinilai? Yang dinilai ya harus ada visi, misi, dan tujuan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, klinik menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenang menyusun struktur. Jadi, strukturnya itu harus jelas pimpinan klinik itu sebagai apa, tugasnya apa, wewenangnya apa, kemudian tugas pokoknya apa, seperti itu. Kemudian jangan lupa juga struktur organisasi harus ada pemilik, penanggung jawab dan petugas, serta jangan lupa diberikan uraian tugas dan wewenangnya. Nah, apa itu yang dinilai? Misalkan dapat 10, yang pertama ya jelas penetapan visi misi. Jadi harus ada visi misi, SK visi misi. Kemudian yang kedua, ada struktur organisasi enggak di sana? Kemudian apakah sudah ada sosialisasinya enggak sih gitu. Misalkan bukti sosialisasi itu misalkan notulen atau daftar hadir rapat, kemudian undangan rapat, hasil rapatnya apa, tanda tangannya ada enggak gitu. Nanti kita cek. Kemudian pembagian uraian tugas, tersedia uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang. Jadi uraian tugasnya apa sih? Misalkan dokter gigi di klinik utama itu apa saja sih tugas pokoknya? Mungkin ini tanggung jawabnya apa sih? Nah, wewenangnya apa? Misal tidak boleh melakukan apa gitu. Jadi harus jelas gitu ya. Kemudian jangan lupa apabila ada tugas tambahan atau tugas terintegrasi dengan fasilitas apa dengan tim yang lain itu juga perlu dicantumkan. Dan jangan lupa petugasnya paling tidak memahami tugasmu opo sih di sini itu mereka paling tidak memahami meskipun yang bikin dokumen bukan si dia sendiri gitu ya. Kemudian tata kelola sumber daya manusia. Nah, ini mulai dari perencanaan, pemetaan kebutuhan, rekrutmen, semuanya harus tersedia gitu ya. Dalam hal ini dokter klinik penanggung jawab klinik pratama itu harus orang dokter, dokter spesialis atau dokter gigi. Kalau klinik utama itu harus dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis. Kemudian harus memiliki SIP di klinik tersebut dan merangkap sebagai pemberi layanan. Jadi dia sebagai penanggung jawab klinik juga bisa memberikan layanan sebagai dokternya. Penanggung jawab hanya menjadi penanggung jawab satu klinik. Nah, di dalam hal tersebut itu ada pemenuhan file kepegawaian. Nah, file kepegawaian itu apa yang dibutuhkan? Kualifikasi pendidikan, kemudian pelatihan, kompetensinya apa, kemudian STR SIP bagi tenaga kesehatan. Misalkan kalau ada CS-nya ya nggak usah ditanya CS-nya, nggih. Nggak usah ditanya, Pak, punya sertifikat ini atau mungkin ini nggak usah. Jadi cukup itu saja. Kemudian penilaian kinerja, monggo setiap bulan kah, setiap 6 bulan kah, atau 1 tahun sekali itu tanyakan ke pemilik klinik. Kemudian uraian kompetensi, panjenengan sudah tahu tadi tugas pokoknya ngapain aja itu dimasukkan dalam sini. Nah, ini ya penilaiannya. Mana tadi tuh? Nah, ini. Jadi perlu ada ABK, kemudian dokumen file kepegawaian, serta penilaian kinerja. Kemudian MFK 1.3 yaitu tata kelola fasilitas dan keselamatan.
Klinik harus menyediakan fasilitas yang aman, berfungsi dan support bagi keluarga, pasien, staf, dan pengunjung. Klinik juga dapat menyediakan peralatan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Klinik perlu menyusun MFK atau manajemen risiko fasilitas meliputi, jadi nanti disusun keselamatan keamanannya bagaimana, pengelolaan limbah B3-nya, penanggulangan bencana, kemudian sistem proteksi kebakarannya, peralatan medis, peralatan utilitas, air, listrik, gas, dan sanitasinya gimana, sampai sampah domestik. Nah, ini elemen penilaian yang pertama diminta adalah bukti perizinan. Ini SIO, IMB, NPWP, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah program manajemen risiko fasilitas. Yang tadi sudah saya jelaskan, misalkan ini ya, terkait proteksi kebakaran. Apakah sudah ada helm yang warna merah, putih, biru, kuning, kemudian aparnya ada enggak, kemudian sudah dipelihara tidak, dan lain sebagainya. Kemudian yang nomor 3, tersedia daftar inventaris dan bukti pemeliharaan sarana ini yang di aspek itu dokter. Itu jadi perlu dipahami aspek itu nanti akan ada di poin 3 ini. Kemudian poin 4, pelaksanaan pengamanan dan pengawasan. Jadi misalkan mau ke klinik, jenengan itu paling tidak apakah ada security, CCTV dan lain sebagainya. Itu tetap dituliskan. Kemudian limbah pengelolaan B3. Jenengan ini kerjasama dengan siapa? Kemudian bagaimana pembayarannya, kemudian siapa yang mengangkut dan lain sebagainya. Kemudian domestik sama, tetapi kalau domestik itu ke rumah tangga, sampah-sampah rumah tangga atau sampah makanan minuman. Kemudian alat pemadam api ringan atau APAR, apakah ada bukti pemeliharaannya, buktinya mana, helmnya ada atau tidak. Kemudian penanda jalur itu jalur evakuasi, warnanya itu apakah sudah sesuai hijau dan lain sebagainya. Kemudian ada papan namanya Bapak Ibu, klinik di depan itu besar. Kemudian misalkan 500 meter, klinik Shiny Smile gitu, di mana gitu harus ada. Kemudian ada bukti larangan merokok di klinik dan daftar inventaris, kalibrasi serta pemeliharaan yang memiliki izin dari Bapeten juga. Tapi karena panjenengan klinik utama dan mungkin tidak menggunakan radiologi, maka tidak usah akses ke Bapeten. Ini beberapa dokumen yang dibutuhkan nih dokter, mulai dari pedoman, SK, SOP itu. Itu sampai ke poin terakhir yaitu tata kelola kerjasama, yaitu klinik dapat Apa? melakukan kerjasama. Enggak dokter? Bapeten itu untuk apa ya? Oh itu untuk yang radiologi dokter. Oh, Oke, kalau di kalau Surabaya Hah? itu lab, laboratorium itu Aditya Warman. Aditya Warman. Itu Heeh, Bapeten itu maksudnya. heeh. Maksudnya itu Bapeten itu adalah klinik yang melayani pelayanan radiologi. Klinik yang melayani pelayanan radiologi. Heeh. Oh, itu izin kan ya? Iya izin dokter. Izinnya itu ada di eh, Bapeten Aditya di Warman itu. Badan Nuklir. Oh, Badan Nuklir. Heeh. Kalau itu yang ampar-ampar itu kan kita cuma menyediakan kan? Iya cuma menyediakan enggak perlu anu itu penyediakan tabungnya aja. Tabungnya tapi nanti pakai yang anu ya dokter, yang terbaru itu bukan yang apa? Yang Yang serbuk ya. merah itu kan ya? Iya, iya merah, tapi kan ada jenisnya dokter, serbu atau CO gitu. Jadi nanti usahakan karena alat medisnya panjenengan kan mahal-mahal tuh. Nah, itu nanti beli yang bukan CO. Bukan serbuk kok CO sih. Bukan serbuk ya. Karena akan merusak ke alat medisnya jenengan ya. Itu tidak perlu itu kan, maksudnya kita tidak perlu menyediakan kayak Apanya saya? orang satu khusus untuk pegang apa itu enggak Iya, ya? nanti perlu 4 orang dokter. Oh, maksudnya saya harus khusus menyediakan untuk itu atau Iya, heeh. mati. Iya, empat helm sama 1 tabung itu. Tuh, maksudnya orangnya orang tersendiri khusus. Iya di kliniknya jenengan, heeh. Oh, oh enggak bisa campur-campur kayak untuk RCP atau
memang khusus jagai gitu tak, Pak? Iya, pokoknya intinya ada yang standby. Misalkan pagi hari ini siapa yang bertugas, besoknya lagi siapa bertugas gitu, dokter. Oke. Tapi bisa, misalkan satu orang itu bisa dipakai setiap hari, bisa nggak apa-apa. Asal orangnya pas waktu survei ada. Pas survei ada. Mm-mm. Yang penting gini, dokter, setiap hari itu dia, misalkan timnya orang 4 itu ya, tetap setiap hari mau ganti-ganti, mau tetap orangnya sampai sampai sekian hari itu nggak apa-apa, monggo. Oh, berarti kalau misalnya orangnya itu kayak dia pegang apar juga pegang apa kasir gitu boleh juga Nggak ya? apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting dia memahami, Oh ya wis. memahami cara memakai apa. Nanti kan itu ada video simulasinya, nanti divideokan juga, dokter. Oh, Ya, nanti videonya bukti dites pelatihan itu apar, Pak. bukti Dites. pelatihan apar. Oh, pelatihan. Iya, sudah, dokter. Belum harus kah? Iya, sama damkar itu ya. Berarti pelatihan itu berarti saya harus ngirim orang untuk pelatihan 4 orang itu tak? Iya, atau panjenengan kan bisa manggil ke sana kan bisa, dokter, ke apa? Damkar itu damkar sampai ke mana? Damkarnya ngelatih. Ke klinik. Heeh. Kan panjenengan juga foto-fotonya mereka sama videonya mereka. Heeh. Oh, Iya. gitu caranya. Heeh. Jadi nanti biar mereka bisa memprediksi tabung oksigen, tabung aparnya itu yang sesuai sama alat kesehatan yang jenengan apa nanti biar mereka yang melengkapi. Misalkan panjenengan tinggal tanyakan, ini kalau alat kesehatan saya seperti ini tabung apa yang cocok untuk misalkan ya eh, apabila terjadi kebakaran itu pakai apa yang cocok untuk alat kesehatan saya gitu. Kan nggak semua alat Tapi itu cocok sama harus ada apanya. kayak dikeluarkan sertifikat gitu ya. Iya, sertifikat pelatihan apa dari Damkar. Kak. Heeh. Berarti kita ke damkarnya minta 1 orang datang melatih gitu. Iya, benar, dokter. Melatih untuk apar itu. Oh. Jadi nanti di video. Biasanya kalau Surabaya kan mereka yang memvideo. Oh, berarti itu sertifikatnya sertifikat klinik Pelatihan apar, dokter. itu bukan per nama ya, tapi damkarnya memberikan Iya, ke sertifikat untuk instansinya biasanya, ke klinik. instansinya ya, Iya, ke kliniknya. bukan nama pribadi bukan ya. Bukan, ke klinik kan atas nama klinik, dokter. Bukan pribadi, dokter. Ya, Nggih, oke. nggih. Nanti nanti minta tolong siapa? Damkarnya untuk pakai nama klinik ya. Siapa gitu ya. Ya, ya. Jadi nanti biar apa? Sertifikatnya pakai klinik terus mereka biasanya memvideo kok, dokter. Nanti minta videonya ke mereka gitu nggih. Damkar itu di mana ya, Pak? Nah, damkar itu PMK kalau kalau di Surabaya PMK, pemadam kebakaran gitu. Nggih, kalau di sini kalau di tempat kami kan bareng Satpol PP. Sini. Kalau di sana biasanya sendiri damkar itu. Kalau di kota besar damkar sendiri gitu. Nggak tahu. Ya nanti tanya ke Surabaya ada kok, dokter, nomornya di Ya, apa ya, ya, nanti ya. di sana. Tuh. Kemudian selanjutnya ini ada tata kelola Ya. kerjasama. Jadi semua kerjasama yang ada di klinik itu wajib diadministrasikan, disimpan. Ya, baik itu kontrak klinis maupun kontrak manajemen. Kontraknya apa klinis, yaitu kerjasama antara klinik dengan individu atau petugas medis, ya, dalam bentuk fakta integritas, misalkan sama dokternya, sama perawatnya, itu apakah ada perjanjiannya. Kemudian dengan fasilitas pelayanan kesehatan lain, maksudnya dengan puskesmas. Jadi panjenengan harus bekerja sama dengan puskesmas dan rumah sakit di wilayah setempat, maksudnya itu wilayah kerjanya jenengan. Misalkan di ikut puskesmas mana, dokter jenengan itu? Rejo. Nah, itu nanti kerjasama di sana. Kerjasamanya dalam bentuk apa ya, Pak? Kerjasama nanti ke puskesmas sudah memahami, dokter, jejaring bilang gitu. Jejaring. Itu kan yang kayak TBC itu ya, Pak? Iya, benar, dokter. Itu sudah dilakukan. Sudah. Nah, tinggal minta kontraknya.
Kontrak Juga kerjasama sama PPKM. puskesmas. Heeh. Terus untuk rumah sakit ini, Nah, pilih satu rumah sakit untuk misalkan apabila terjadi misalkan ada yang terkena misalkan serangan jantung dadakan misalkan ya. Tiba-tiba ada yang shock terus kemudian butuh bantuan dan butuh dirujuk, monggo panjenengan tunjuk di situ rumah sakit mana yang bisa panjenengan apa lek ngarani dijadikan rujukan gitu. Satu rumah sakit aja. rumah sakitnya juga sudah paham atau gimana? Sudah paham dokter. Nanti untuk isinya bisa kerjasama, bisa tanya ke dokter Alfi nih, terkait rujukan apa isinya ya Ya, kerjasamanya. itu harus ditandatangan oleh rumah sakit juga ya, Iya, Pak. direktur rumah sakit. Oh, Heeh. Nanti tanya isinya ke dokter Alfi nih dokter karena itu masuk ke bab 3 ya. ya, Anunya, isinya ya. Nanti saya cuma minta filenya aja, file yang sudah apa? Sudah misalkan sudah dikonsulkan sama dokter Alfi dan sudah menjadi dokumen kontrak gitu nggih. Atau dokumen kerjasama ya. Itu hmm, kerjasamanya ya, ya, dalam bentuk apa sama rumah sakit, rujukan atau apa lagi gitu kan yang tahu dokter Alfi karena memang sebagian besar itu ada di bab 3 kalau yang untuk rumah sakit. Nanti saya cuma minta filenya aja untuk yang bahwasanya eh, klinik jenengan itu sudah melakukan kerjasama dengan rumah sakit dan puskesmas itu aja sih. Heeh. Nanti buktinya saja saya kerjasamanya aja, ya, bukti kontraknya. Tapi kalau isinya itu nanti kembali lagi ke dokter Alfi ya. ya, Mm-mm. Yang tahu soalnya isinya dokter Hafiz soalnya. Itu. ya. Kemudian kontrak manajemen adalah perjanjian kerjasama antara klinik dengan badan hukum yang menyediakan alat kesehatan. Misalkan panjenengan punya alat kesehatan, misalkan distributornya Alkes siapa. Nah itu monggo panjenengan bukan ada kerjasama, monggo ditelampirkan di sini. Kemudian mungkin ada linen, laundry, itu monggo panjenengan di mana mencucinya. Misalkan Oh, ada laundry juga kontrak. Linen itu laundry. linen itu ya misalkan dokter misalkan. Kontrak itu dokumen kontrak kalau itu misalkan dokter bisa jadi kan nggak terjadi kemudian atau mungkin sama lab ya lab atau seperti apa monggo semuanya dimasukkan di sini nih dokter limbah B3-nya jenengan kan kerjasama nggih Ya, nah itu dengan PT apa dokter PT Ara nah PT ARA mana dokumen kontraknya itu di sini. ada. Cuma Mm-mm. oh, itu juga perlu dokumen kontrak. Iya. Heeh. Kemudian sama sama itu dokter sampah domestik yang ngangkut itu pakai kerjasama biasa aja yang bertentangan bahwa ini RT setempat mengangkut sampah 1 minggu 1 kali gitu-gitu dokter dengan 1 kali Itu angkut berapa rupiah itu yang setiap hari diangkut sama perumahan itu kan, Pak? iya bikin sederhana aja sama Pak RW apa Pak RT-nya gitu dokter 1 kali angkut berapa rupiah nanti ditulis di situ habis itu tanda tangan sudah diupload gitu dokter Berarti enggak perlu sampai ke lurah, enggak. enggak perlu RT dokter aja. RT RW aja kalau misalkan panjenengan pakai RT RW lo ya. Ya, RT RW ada. Kalau pakai Perlu DLH, berarti sama DLH berarti tanda tangannya ya. perlu RW juga atau cukup RT aja? RT biasanya kan Pak RT kan yang ngangkut anunya kan pengurus Iya, RT biasanya kan. Pak RT biasanya. Iya, jadi kerjasama sama Pak RT aja. Berapa rupiah masuk ke kas RT itu nanti ditulis di situ ini. Oh ya. Petugasnya siapa yang ngangkut ditulis dokter di situ. Misalkan si A gitu ya, ngangkutnya jam 5 sore gitu ya, atau jam 5 pagi. Misalkan, kemudian nanti mengangkut sampah domestik ini dan kan dibuang kemana gitu nanti harus jelas di sungai apa di mana gitu nanti harus jelas di kontraknya. Dan kami menyepakati ke apa kedua belah pihak gitu aja. Yang penting adalah yang sederhana dokter. Misalkan berapa 1 kali angkut itu berapa rupiah, misalkan 500 rupiah atau berapa gitu nanti ditulis di situ nggih. Ya. Heeh. Yang sederhana aja kalau yang domestik. Kalau yang sampah limbah B3 kan itu sudah ada dokumen kontrak sama ARA itu yang sudah ada ya per kilonya berapa gitu gitu. Ya, kalau PT Ara kan ada, tapi kalau kayak laundry ini kan susah, Pak, kalau kita minta dokumen kerjasama. Oh iya cuman biasa aja. Misalnya saya nganu itu per kilonya berapa gitu aja dokter.
Oh, Iya, misalkan ditulisnya di sana 5.000 ya wis tulis 5.000 gitu. oh, tapi tanda tangan pemilik Iya, tanda pembelinya. pemilik aja, stempel gitu aja kan, cuman itu aja. Heeh. Ya. Bahwasanya memang Pemilik laundrynya enggak punya stempel ya enggak usah ya. dipakai nama siapa laundry kan ada namanya tuh kan nggih. Ya, ya. Itu. Jadi paling tidak itu ada bukti bahwasanya panjenengan itu nggak nyuci sendiri gitu, dokter. Ada memang yang mengurusi terkait linennya gitu. Heeh. Itu Kalau ya. cuci Jadi sendiri ya boleh Pak berarti ya. ya tapi kan harus ada anunya dokter, pembuangannya itu jenengan. Oh, tambah tambah bulat. Iya Ya tambah wis. bulat jadi mending kerja sama sudah enak wis, nggak tanggungan. Ya. Heeh. Kemudian ada dokumen kontrak atau kerjasamanya. Kemudian nanti ada indikatornya tadi kayak seperti saya jelaskan 1 kilo berapa. Kemudian siapa yang ngangkut misalnya gitu. Kemudian dimonitoring. Benar nggak? Misalkan tadi ditulis Rp500 setiap kali angkut. Ternyata pada saat penagihan mereka jadi 1.000 gitu. Monggo nanti ditulis di situ. Kenapa kok jadi 1.000? Kenapa kok nggak sesuai dokumen kontrak? Apakah nanti misalkan yo harusnya 500 jadi 5.000 itu apa yang harus dilakukan oleh klinik misalkan pemutusan kontrak dan ingin mencari pihak lain nggih monggo dituliskan di situ atau semuanya sudah sesuai berarti bisa diperpanjang kontraknya gitu dokter. Monitoring evaluasi ini kita memonitor Iya, kayak misalnya kontrak. PT Ara ngangkutnya itu misalkan beliaunya bilangnya 3 bulan sekali. Ternyata dia ngangkutnya cuma 4 bulan sekali gitu. Jadi panjenengan nanti bisa komplain ke PT Ara kan kita sudah perjanjian 3 bulan sekali. Ini kok 4 bulan ngambilnya gitu, oke? Oh, oke. Jadi nanti bisa dikomplain. Itu nanti ada bukti monitoringnya. Nanti ada Kalau kolomnya dokter. kalau enggak komplain enggak perlu. Enggak perlu. Enggak, kalau kalau memang sesuai dokumen kontrak enggak perlu berarti. Nggih. Ya. Misalkan setiap ngangkut itu 1 kilo 25.000. Nah, ternyata pada saat besoknya ngangkut dan ditagih itu ternyata 1 kilonya 30 kan nggak sama dokter. Ya di perjanjian Oh, 25 ternyata nagihnya dia 30 per kilo. Nah itu seperti apa? Harus ditanyakan ke limbah B3-nya, pengangkut limbah B3-nya. Loh kok bisa naik? Kenapa naik? Gitu. Tanyakan dulu. Kalau mereka misalnya mereka tidak bisa memberikan jawaban, itu bisa nanti bisa langsung panjenengan misalkan bisa berganti dengan kontrak yang lain ataupun tetap diperpanjang tapi dengan cara mereka bisa memperbaiki hal tersebut gitu. Nanti monggo panjenengan apa ya disesuaikan aja apakah itu sudah sesuai semua atau tidak gitu nih dokter. Tuh. Monggo mungkin ada ditanyakan dokter. Ini sampai bab 1 dulu, baru nanti minggu depan kita akan membahas di bab 2 karena bab 2 itu butuh waktu yang memang lumayan banyak waktu. Jadi nanti kita di bab 2 kita akan minggu depan kita akan membahas terkait dengan bab 2. Jadi bab 1 dulu dipahamkan, nanti baru bab 2. Setelah itu baru bedah dokumen. Gitu nggih. sebentar Pak, saya ada pertanyaan untuk Nggih, bab monggo satu. dokter. Nggih. Monggo bisa ditanyakan nggak apa-apa dokter. Sebentar, Pak. Nah, Pak, Nggih, buka, nggih Pak, siap. buka dokumennya. Ini singkatan nilai. Heeh. Kenapa, Bu? Tata nilai itu loh. Itu Heeh. kita bikinnya gimana, Pak? Oh, anu ta. Itu nggak usah. Oh, tata nilai itu enggak perlu ya? Nggak. Nah, gini. Ya, Yang ya, ingin Bu. saya jelaskan, tata nilai itu hanya untuk puskesmas, nggih. Ya. Oh, Ke puskesmas wajib ada tata nilai. Kalau kalau klinik tidak. Klinik itu hanya ada visi, misi, dan tujuan saja. berarti tata nilainya dihapus. Iya, dihapus. Dihapus. Nggih, nggak usah pakai tata nilai ya. Karena di klinik itu hanya ada visi, misi, dan tujuan saja ya. Ya, ya baik. Hmm. Terus untuk Heeh. nomor surat, Pak. Nomor Nom- surat itu kita heeh. kita bikin-bikin sendiri terserah.
Iya, nanti nomor surat itu akan disesuaikan dengan tata naskah yang disusun oleh klinik. Terserah klinik mau bikin garis miringnya banyak atau satu atau ya apa monggo. Misalkan 001 garis miring klinik garis miring Shiny Smile opo ya opo gitu atau tahu bulannya atau langsung 2024 monggo ya itu. Terserah ya. Ya, yang Nggak penting ada nanti salah, nggak ada benar ya. iya nggak ada benar nggak ada salah. Yang penting nanti dituliskan di tata naskah. Bikin tata naskah dulu jadi Tata ditetapkan naskah ini dulu apa ya? kayak panduan pedoman untuk nyusun dokumen. Jadi misalkan ukuran kertasnya berapa, kopnya, logonya berapa, ukurannya gitu-gitu, Bu, Dokter. Nanti saya beri contoh, panjenengan nanti sesuaikan. Mau panjenengan mau pakai tulisan Arial, mau pakai tulisan apa, saya terserah jenengan. Yang penting itu sudah kesepakatannya klinik gitu nggih. Ya, baik. Mm-mm. Berarti Mau kalau nomornya mau panjang, mau pendek, mau gimana kalau itu. ditulis di tata naskah Arya, berarti semua dokumen harus Arya gitu Iya, ya. bener dokter. Nggih. Oh, Kita mematuhi itu, nggak bisa kita tiba-tiba surveinya minta Arial, ternyata di dokumennya jenengan, anu, bold, ya Times New Roman gitu itu misalkan, ya itu tidak bisa. ada ininya, ada standarnya atau Nah, terserah. nah itu dokter, ini memang kalau klinik itu ini memang tidak disamakan dengan yang punya puskesmas. Nih. Kalau puskesmas memang sudah ada standarnya, nih. Harus ini. Nah, klinik monggo disesuaikan. Yang penting tidak meribetkan daripada klinik, ya. Itu. Ini dari Iya, jadi nggak usah ribet-ribet kalau klinik. Misalkan nomornya 01 garis miring klinik utama Shiny Smile garis miring bulan garis miring 2024 gitu aja nggak apa-apa. Yang penting klinik paham, ya. Itu kalau klinik. Kalau puskesmas memang jelimet, ya dokter. Itu. ya. Heeh. Kalau klinik itu fleksibel ya, bikin tata naskahnya. Yang penting kalau tata naskah itu. Tapi kalau puskesmas itu sudah ada pakemnya, nggak bisa tiba-tiba ganti sendiri nggak bisa. Berarti kalau kalau klinik terserah asalkan diikuti gitu Iya, ya. Pak, diikuti di terserah tata gitu. naskah. Nggih. Ditetapkan sendiri mau bentuknya ya apa, ukuran kertasnya A4, F4 apa ya apa, monggo terserah. Yang penting adalah nanti ada di tata naskah gitu nggih. Dibikinkan aja, Dokter. Heeh. Nggak usah jelimet-jelimet bingung nanti. Soalnya yang baca kan orang banyak di klinik, bukan hanya saya yang baca. Misalkan staf jenengan dan karyawan di sana. Jadi paling tidak semua orang tuh memahami sing ditulis itu seperti apa gitu aja. Terus kalau jalur evakuasi itu Mm-mm. harus ada ya. Kalau di Iya, sini kan dokter. ada satu pintu kan. Iya, jalur evakuasi itu harus ada. Nanti masangnya nanti kita pasang bersama-sama, gitu. Oh gitu. Iya kan harus ada ketinggiannya, dokter. Ketinggian, ketinggian. Iya kan nggak asal masang itu. Oh, Oh, ada caranya masang. itu diapakan maksudnya? Bukan Nggak tiba-tiba bongkar, pasang gitu toh, enggak. nggak bongkar klinik kan. Oh, Nah, enggak. Nanti kalau panjenengan kepingin tahu jalur evakuasi sekalian panjenengan ngundang damkarnya itu sekalian suruh masang. itu dipasang permanen atau Ya dipasang enggak kayak sebentar, bongkarnya kayak pulang diplentek. tuh tapi anu nanti pasti pas waktu apa perpanjangan akreditasi lagi nanti dokter tanya lagi dengan nanti. Oh, jadi Ya karena rutin ya. perpanjangan itu bisa jadi 1 tahun itu akan dimonef sama Kementerian Kesehatan. Nah, perpanjangan itu 1 tahun sekali. Loh, bukan perpanjangannya kan 5 tahun. Nah, Oh, takutnya iya. tiba-tiba setiap tahun itu akan dicek. Oh, Apakah itu masih ada enggak yang ada di penilaian oke. akreditasi? Mm-mm. Jangan-jangan sudah hilang, jangan-jangan sudah nggak dikerjakan gitu loh dokter. Oh, Heeh. Tapi itu sudah menjadi wewenangnya Kementerian Kesehatan. Nanti kewenangan apa Kementerian Kesehatan sendiri nanti yang akan turun mengacak gitu ya, diacak gitu. Jadi monggo apa nanti untuk memasangnya bisa sekalian sama damkar supaya mereka kan sudah tahu standarnya gitu sekalian gitu. Pak mau tanya untuk fakta integritas itu loh Pak. Itu Oh,
integritas itu isinya itu untuk staf medis Heeh. atau untuk klinik atau untuk semua, maksudnya itu atau untuk penanggung jawabnya aja. Oh ndak kabeh kan jenengan itu maksud fakta integrasi maksudnya nih dokumen kontrak sampean di klinik itu loh maksudnya iku sing diupload Oh, itu. Jadi jadi semua semua. yang ada di sini. Iya, semua karyawan yang ada di situ maksudnya. Ya, ya itu ya. Heeh. Sudah ada semua kan maksudnya? Iya. Iya, itu yang maksudnya yang diminta itu. Oh, untuk itu perhitungan ABK itu Pak gimana Nanti Pak? saya kasih Oh ya. kolomnya. Heeh. Jadi tinggal tinggal menyesuaikan yang dikerjakan di sana ya. Oh ya, Heeh. baik-baik Pak. Jadi nanti saya kirimkan, nanti mungkin agak malam ya, karena saya masih entar lagi kan anu ada giat. Jadi nanti malam saya kirimkan, itu nanti lengkap dari bab 1, bab 2, bab 3 nanti ke Dokter Alvin nggih. Jadi bab 1, Oke. bab 2 di saya, nanti saya berikan. Nanti kalau ABK itu diisi berdasarkan apa namanya terkait itu loh Bu, jumlah-jumlahnya misalkan ya dokter. Nah, dokternya itu ngerjain apa saja, itu nanti diisi di situ. Tugasnya apa saja. Kemudian mungkin dia sebagai tambahan penanggung jawab PPI dan lain sebagainya, itu ada perhitungannya sendiri, ada di kolomnya itu. Nanti tinggal diisi. Jadi itu diisi masing-masing tenaga kesehatan, bukan individu ya. Misalkan dokter giginya ada 5, ya satu aja yang dilihat. Tugasnya dokter giginya apa di situ? Berapa lama dia melakukan pelayanan? Misalkan 5 jam, ya tulis 5 jam di situ. Nanti akan muncul sendiri di aplikasi itu, nggih. Oh iya, baik. Jadi ngitung sendiri, ya. Berarti perwakilan dokter gigi itu perwakilannya satu aja. Ya, tapi kan bisa dianu dokter memang. Namanya kan dokter gigi, bukan atas nama ya. Bukan Ya, bukan nama A B C D E enggak. Yang dilihat adalah profesinya. eh, ya. Tapi kan profesinya spesialisasinya beda-beda, nggak apa-apa. Iya, dan ini ditulis semua ya ke dokter gigi, kemudian spesialis dokter giginya apa gitu sendiri-sendiri dokter. Atau dia masih dokter gigi biasa ya kan berarti kan masih S1 profesi ya, ya ditulis aja gitu. Kan dokter gigi terus pendidikannya kan S1 profesi dokter gigi kan gitu kan. Ya, Kemudian nanti satunya lagi ada S2 misalnya spesialis periodon atau ortodonto gitu ya ditulis aja gitu dokter. Atas spesialis apa di situ gitu dokter. Itu. Nanti kan terus tugasnya kalau berbeda. ini namanya apa? Tupoksinya kan beda dokter spesialis sama dokter gigi biasa ya. Iya, Nah, betul. itu nanti dibikin sendiri. Ya. Tapi misalkan di sana spesialisnya ada 2 ya berarti dilihat spesialisnya sama enggak gitu. Kalau misalkan Kalau sama ya nggak sama bikin. sendiri-sendiri gitu. Ya, kalau nggak sama sendiri-sendiri. Tapi kalau sama ya dijadikan satu gitu. Oke. Dia melayani berapa pasien gitu. Jadi misalkan saya dokter gigi gitu ya. Terus teman saya dokter gigi, saya ngelayani 5, teman saya 5, berarti ngelayani berapa? Ya 10 berarti, bukan 5. Gitu kan. Saya 5, teman saya 5 kan berarti kan 10 dokter nggih. Ya, ya. Tuh. Jadi bukan saya 5 terus teman saya 5 jadinya 5, tidak 10 tetap. Ya, karena pasiennya 10 gitu ya. Monggo nanti ditulis di situ nggih. Pasiennya ada berapa? Misalkan 100, 100 itu sama siapa? Nah, panjenengan apa sama siapa ditulis tadi ya. Gitu. Nanti Oh, panjenengan kerjakan dulu nanti kita koreksi gitu nggih. oh gitu. Nggih. Yang RKK ini, Pak. Iya Pak. Apa? Kan ini ada RKK di file kepegawaian itu Pak. Itu kan untuk Heeh. itu diisinya cara ngisinya gimana Pak? RKK, Bu. Apa, Bu? Oh, oh. Oh ini ada kayak apa ya itu list untuk apa itu kewenangan klinisnya itu loh itu pakai atau bisa atau enggak? Oh, nanti tak pakai pakai fileku aja ya. Daripada bingung. Oh, Heeh, ya. oh baik. Berarti sudah ada filenya. Iya tak kasih fileku nanti dengan sesuaikan gitu. Disesuaikan sama file saya ya. Oh berarti acaranya pakai filenya dari Bapak aja ya Heeh, ini. heeh, heeh. Ya nanti Ya, tak berikan bab 1 bab 2 nanti panjenengan sesuaikan nggih. ya baik Pak. Heeh, heeh, heeh. Itu nanti ya nanti disesuaikan itu.
Yang jadwal pemeliharaan sarana ini gimana, Pak? Nah, itu monggo pembelian sarananya panjenengan misalkan AC itu berapa bulan sekali di sana gitu, dokter. Oh, gitu. Bulan. Heeh, AC atau apa-apa gitu monggo di list, dokter. Yang sudah dilakukan loh ya, dokter, tapi jangan jangan yang belum dilakukan, ya. Tapi kalau misalnya pemeliharaan kan termasuk nyapu ngepel itu kan, Pak? Apa, Itu dokter? kan pemeliharaan sarana itu kan termasuk nyapu ngepel itu kan, Pak? Bukan, dokter, Bukan. kok apa itu, dokter? Pemeliharaan sarana gedung. Gedung Iya, itu kayak kan berarti ngecat. itu kan bersih-bersih gitu kan, Pak? Iya, iya ngecat terus misalkan ngecat terus ada talang bocor dibenerin gitu. Oh, bukan yang sapu-sapu itu bukan ya? Bukan, dokter. Bukan Oh, kayak misalkan panjang ngecat oh, terus ono yang bolong dibelikan keramik gitu-gitu. oh, ya, Keramik ya, retak ya, harus ya. diganti, terus AC, terus CCTV-nya rusak harus diganti atau diapakan gitu, dokter. Oh, saya pikir untuk sapu pelnya. Ya, ya. Bukan kayak gitu. Terus nanti dimasukkan di aspak. Kalau memang itu sudah diperbaiki gitu. Iya, iya. Heeh, misalkan ada Oh, komputernya rusak di sana, jadi kan harus diperbaiki ya. Mana bukti perbaikannya gitu? eh. Oh, termasuk komputer barang. Iya, komputer semua sarana yang ada di aspek itu loh, dokter. Ya, ya, Heeh, itu ya. diperbaiki semuanya, dipelihara. Heeh. Pak mau tanya, kan ini Heeh. untuk yang pengamanan klinik itu loh Pak. Kalau Heeh, seandainya nggak ada security-nya, pakai nggak apa-apa. CCTV aja, CCTV aja buktinya. nggak apa-apa. Oh, screenshotannya ya? Apa? Iya, screenshot CCTV-nya, kemudian CCTV-nya itu gambarnya masih bagus atau enggak. Oh, Heeh. kualitasnya. Iya, terus atau mungkin ditambah buku tamu aja nggak apa-apa. Buku tamu. Ya, misalkan ada tamu, misalkan saya ke sana, kan harusnya ngisi buku tamu itu seperti harus ada paling tidak. Kan nggak langsung mau nyelunung gitu kan kalau saya. Ya, Ya, begitu. harus ada buku tamu misalkan mau ketemu siapa, itu tanda tangan dulu nanti oh ya saya sampaikan ke pimpinan klinik gitu. Ya. Kan nggak langsung tiba-tiba langsung masuk gitu kan nggak kan? Masuk, Pak, kalau klinik, Pak. Nah, itu Kalau harus sakit disaring dulu juga. dokter, ditanyakan di resepsionis, tanda tangan, Bapak mau ketemu siapa? Mohon untuk menunggu, nggih. Tanda tangan dulu di sini untuk janjian sama siapa tadi, apakah sudah janjian gitu. Kalau tamu loh ya, kalau pasien yo langsung masuk enggak apa-apa. Lek Iya. tamu ya, tamu misalkan saya orang nggak dikenal tamu. Jadi kan otomatis saya harus tanda tangan ke buku itu dulu. Apa kepentingannya Bapak mau ke sini? Oh, saya mau konsultasi apa? Oh, ya weh, lek konsultasi berarti pasien, nggak usah. Oh, saya mau menawarkan terkait misalkan saya detailer gitu ya, mau menawarkan obat. Nah, itu baru nggak wo? Oh ya Pak, nulis di sini dulu biar nanti saya sampaikan ke pimpinan klinik apakah beliau mau ditemui atau tidak gitu kan nggak langsung mau masuk gitu dokter. Heeh. Jadi kayak disaring dulu sama resepsionisnya, suruh nulis dulu gitu. Nggih. Oke, mungkin ada ditanyakan lagi, monggo. Pak mau tanya untuk yang rekapitulasi penilaian kinerja karyawan itu kita ngisinya ya apa Pak? Maksudnya itu 1 bulan atau Nah, itu bergantung jenengan. Penilaian kinerjanya jenengan setiap 1 tahun, apa 1 bulan, apa setiap 6 bulan. tergantung kliniknya ya Pak ya Iya, berarti. bergantung kliniknya. Kita menyesuaikan aja. Kalau di sana berapa tahun? Tiap bulan. Tiap bulan, dokter. Iya. Kalau tiap bulan berarti 3 bulan terakhir penilaiannya nanti. Oh, ngambilnya 3 bulan Iya, terakhir. heeh. Kalau yang setiap bulan lah gitu, dokter. Kalau tahun Pak. 1 tahun terakhir. Oh, Berarti 2023. oh. Heeh. Kalau bulanan, 6 bulanan, 6 bulan sekali berarti Juni gitu. Monggo disesuaikan gitu dokter. Mau 6 bulan, mau 1 tahun, mau setiap bulan gitu nggih. Kalau
Kalau apa, dokter? Ini untuk buktinya limbah cair klinik itu apa ya Pak ya? Bukti limbah cair itu maksudnya limbah cair dari mana? Ipalnya, bukti pengelolaannya. Oh, punya panjenengan itu kan pakai itu ya. Nah, nanti misalkan ada misalkan menghasilkan limbah cair, nah itu apakah langsung dibuang ke tempat saluran pembuangan atau mungkin ditampung? Itu kan ada surat izinnya, Pak ya? Iya, surat izinnya memang. Oke. Ya, itu yang ditampilkan surat izinnya. Iya, heeh. Oh, Ada, dokter. ada. Nah, ya itu yang di nanti diberikan ke kami, ke Kementerian Kesehatan. Heeh. Iya, dilampirkan ya, dokter. Heeh. Iya, berarti sudah ada IPAL ya, dokter? Sudah ada. Ya sederhana, Pak. Iya, itu. Iya, itu nanti dilihat, dokter, IPAL-nya. Iya. Itu nanti kalau apa akreditasi juga dilihat IPAL-IPALnya. Iya, Pak? heeh. IPAL-nya dilihat. Oke. Heeh. Oke, monggo. Ada yang ditanyakan lagi? Sementara sudah, Pak. Oke, oke. Jadi seperti itu nanti saya berikan filenya, nggih. Semuanya dari bab 1 bab 2 nanti panjenengan pelajari disesuaikan sama klinik ya. Jangan dikopas semua. Ya. Pastikan nama kliniknya jangan keliru ya. Ya, Takutnya jenenge kopas kliniknya podo kabeh jenenge. Jenenge tutup kliniknya jenengan. Ya, gitu. Ya. Ya, oke. Terima kasih Bapak Ibu pada Dokter Liliana. Dan mungkin nanti kita akan bimbingan lagi 1 minggu lagi nggak, dokter? Nanti saya hubungin jenengan nggih, dokter, jamnya nggih, dokter. Ya, itu pas 1 minggu lagi itu bab satunya harus selesai atau gimana? Oh enggak, ini kan masih pembahasan dulu, dokter. Bahas materi Oh, dulu. Nanti ya, setelah bab 2 materi baru nanti kita bedah dokumennya. Berarti 2 minggu lagi. Oke, ya. Oke, gitu nggih. Tetap semangat Ya. Bapak Ibu klinik Saint Ismail. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih dokter Danti. Ya, Sampai jumpa Pak. lagi. Makasih Pak. Oke, assalamualaikum. Mohon izin pamit. Maaf ya Pak.